Sekjen Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Ahmad Muzani merespons istilah orang dalam yang terus disebut Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Menurut Muzani, fenomena orang dalam adalah hal biasa dan tak bisa dihindari, justru jadi tantangan yang harus dihadapi. Muzani menambahkan, Anies juga menempatkan orang dekatnya alias Ordal di jajaran pemerintahan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Calon Presiden nomor urut 1. Maka pada segmen ini kita akan memulai pertanyaan kepada calon presiden. Itu kan fenomena dalam setiap kekuatan, ada. Selalu ada. Mau cerita siapa orang dalam itu? Yang dimaksud orang dalam itu siapa? Setiap kekuatan ada. Yang dimasukkan oleh Pak Anies ketika gubernur adalah orang-orang yang ada di sekitarnya dia waktu dia jadi tim suksesnya. Itu biasa, tapi itu biasa. Dengan fenomena ini, berarti dinormalisasi oleh TKN atau gimana? Enggak, asal orang itu memenuhi standar profesional, standar administrasi, ya saya itu nggak apa-apa kan gitu. Sebelumnya calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut fenomena orang dalam alias Ordal menyebalkan. Hal ini diungkap Anies saat debat perdana Pilpres kemarin ketika bertanya kepada Capres nomor urut 2 soal putusan MK. Anies bilang putusan tersebut syarat pelanggaran berat karena ada konflik kepentingan. Pak Anies, waktu Bapak. Ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Dan ini saya rasakan. Beberapa waktu yang lalu beberapa orang guru berjumpa dengan saya. Dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal. Kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan itu hilang. Usai Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melontarkan sindiran orang dalam debat Capres perdana, kubu pendukung Prabowo merespon balik dengan menuding Anies yang tak bersih dari orang dalam. Soal komitmen dari dua Capres melawan nepotisme dan fenomena orang dalam kehidupan bernegara, kita bahas bersama juru bicara Timnas Amin, ada Pipin Sopian, dan juga juru bicara TKN Prabowo Gibran Andre Rosiade. Selamat petang Bapak-Bapak, sehat selalu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, assalamualaikum Nilu dan Pipin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Mas Pipin dulu. Mas Pipin, jadi sebenarnya soal orang dalam ini ditujukan ke siapa sih? Ya, sebetulnya fenomena yang disampaikan oleh Pak Anies orang dalam itu terjadi di mana-mana. Termasuk misalnya saya hari ini di daerah pemilihan di Karawang misalnya mengeluhkan bahwa fenomena orang dalam itu hampir masuk di dalam segi kehidupan kita. Misalnya ketika orang mau kerja di satu pabrik bahkan ya, tidak hanya di PNS, tetapi di satu pabrik, maka orang dalam itu yang bisa memasukkan orang dalam. Kemudian tidak hanya dia memasukkan, tetapi dia memukul biaya yang cukup besar. Dan di pemerintahan juga begitu, ketika mau ngurus KTP, ketika ngurus paspor dan sebagainya. Jadi itu sebetulnya yang terjadi di tengah-tengah kita. Dan kemudian Pak Anies juga menyampaikan bahwa fenomena orang dalam ini terjadi juga di level paling tinggi, yaitu ketika proses penyusunan atau pembahasan judicial review tentang MK, maka kemudian terkait dengan cawapres dari umur di atas 40, kemudian 40, di bawah 40 plus juga boleh, asalkan punya pengalaman pilkada. Nah, di situ ada fenomena orang dalam. Jadi ini menyinggung soal nama Gibran ya? Diberhentikan. Jadi sebetulnya fenomena ini terjadi ya ketika gongnya ternyata itu gitu. Sehingga di bawah ini sebetulnya banyak di antara kita memang sebal dengan fenomena orang dalam ini. Orang dalam ini menyebabkan terjadinya ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat kita. Hanya orang yang punya kedekatan yang bisa mengakses satu kekuasaan, sedangkan orang pada umumnya meskipun dia punya prestasi, tapi kalau tidak punya orang dalam, dia susah. Oke, baik Bu Andre, ini menjadi evaluasi bagi kita ini. ya. Bu Andre, ini sudah dipertegas ya. Ini yang ingin ke depan jangan sampai terjadi. Oke, itu sebetulnya. Baik, saya tahan di sana Mas Pipin, saya tahan di sana. Bung Andre, jadi ini jelas ditujukan ini terkait dengan putusan MK. Ya, baik nih Lu. Putusan MK itu ada dua. Pertama yang dipertanyakan orang nomor 90. Itu yang melibatkan Pak Anwar Usman sebagai salah satu hakim yang menyidangkan.
Ini yang diributkan orang. Ini yang disebutkan ordal oleh Mas Anies ya. Kalau menyimpulkan pernyataan Kang Pipin ya. Tapi Kang Pipin lupa ada yang namanya keputusan 141 yang dikeluarkan. Kalau yang pertama itu 16 Oktober, yang kedua ini dikeluarkan 26 November. Nah, itu tidak ada keterlibatan ordal versinya Mas Anies, yaitu Pak Anwar Usman. Di mana Pak Anwar Usman tidak terlibat dalam mengambil keputusan. Yang terjadi apa? Skornya 8-0. Di mana hakim-hakim Mahkamah Konstitusi malah memperkuat keputusan nomor 90. Jadi menjawab Saya siap jawab. orang Oke. sebentar gantian, Pin. Menjawab Mana? fenomena Silakan. ordal itu terjawab sebenarnya bahwa Mas Anies itu sudah terjawab bahwa ada keputusan selanjutnya pas putusan 141 itu malah mendukung putusan 90 dan tidak melibatkan Pak Anwar Usman dalam pengambilan keputusan. Dan Oke, skornya jadi tidak ada campur tangan orang dalam di pencawapresan Gibran, begitu Bung Andre ya? skornya 8-0. Itu Oke, satu. Bung Andre, tapi Nah, kalau Anda kedua, sendiri, Yang kedua, Mhm. bicara orang dalam. Kadang bicara itu manis, menghanyutkan, bikin orang fly. Kadang lupa. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kita Apa tahu maksud Anies Anda itu? Baswedan. Saya ini pendukung Anies Baswedan. Juru bicara Mas Anies ikut pilkada DKI. Kita tahu bagaimana fenomena Mas Anies menjadi gubernur DKI. Bagaimana membentuk yang nama organisasi TGUPP yang dulu hanya anggotanya sedikit, di zaman Mas Anies itu hampir 74 orang. Dan isinya siapa? Ordalnya Mas Anies. Siap, saya jelaskan. Mulai pengangkatan anggota TGUPP, lalu misalnya siapa ordal-ordal Mas Anies? Contoh misalnya adik saya Usama, ya adik kelas saya di Trisakti itu Usama, sekarang anggota TGUPP, sekarang juru bicara Mas Anies dan Caimin. Lalu kita lihat bagaimana Tom Lembong, ya, ordal Mas Anies yang terlibat aktif sekarang di timnya Mas Anies, bahkan siap melatih Caimin untuk debat cawapres besok. Juga mantan, siapa Tom Lembong itu? Mantan komisaris di BUMD di Jaya Amcol kalau tidak salah. Lalu ada Ges Khalifah, kita tahu ini pembela Mas Anies luar biasa. Jadi fenomena orang dalam ini kita lihat sejarahnya Mas Anies, bagaimana di TGUPP itu berkumpullah timnya Mas Anies, tim sukses Mas Anies, dan juga di komisaris-komisaris BUMD itu isinya apa? Tim-timnya Mas Anies, ordalnya Mas Anies. Jadi kadang kalau kita lagi diskusi, berdebat, memang mulut manis itu kadang melenakan, meninak bobokkan, tapi kadang-kadang lupa sehingga menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Oke, Mas Pipin, bagaimana ini? Mas Anies nggak bersih kok dari orang dalam. Jadi memang orang dalam ini kriterianya kalau dilihat ya, pertama ada nggak keluarganya Pak Anies yang ketika menjabat sebagai gubernur menjadi pejabat di DKI? Saya pastikan tidak ada. Jadi kriteria orang yang bergabung di TGUPP, bahkan ya di tim pemenangan sekalipun, Mas Anies Baswedan itu sangat selektif. Jadi merit system itu ditegakkan. Tidak hanya dalam pengelolaan sebagai gubernur beliau ketika di DKI Jakarta, bahkan ketika penyusunan, bagaimana Anda lihat timnas yang dipimpin oleh Pak Syaugi, kemudian co-kaptennya luar biasa begitu. Jadi saya kira tadi yang disampaikan Bang Andre, saya kira ya untuk menyerang balik ya. Memang lebih baik sebetulnya menjadi refleksi bagi kita, itu yang pertama. Yang kedua, tadi keputusannya sudah ada yang merevisi keputusannya bahwa itu 8-0 sudah selesai. Artinya keputusan itu sudah selesai dan itu menjadi basis KPU untuk menentukan kriteria cawapres bahwa bisa di bawah 40 tahun. Jadi sehingga menurut saya keputusan yang selanjutnya sudah tidak relevan. Jadi Bang Andre, saya kira publik saat ini sudah melihat fenomena MK ini sebagai fenomena orang dalam tertinggi yang bisa tidak hanya mengubah satu kebijakan tapi mengubah undang-undang. Ya sehingga orang bisa memberikan satu privilege bagi satu orang untuk menjadi seorang cawapres. Nah ini yang Pak Anies ingin hentikan, jangan sampai fenomena ini terjadi sehingga dari pusatnya berpikir demikian sampai ke bawahnya juga berpikir demikian. Saya kira ini yang sangat bahaya untuk
negara kita. Jangan sampai nanti rakyat ini pesimis melihat, mohon maaf, kalau misalnya Pak Prabowo memimpin, yang akan terjadi nanti seperti itu. Jadi kita ingin bagaimana fenomena Oke, orang dalam baik, ini saya tahan bisa di sana, kita Bung hentikan. Andre. Saya tahan di sana, Mas Pipin. Bung Andre, bagaimana ini dikhawatirkan nanti ketika dalam proses pencawapresan Gibran terjadi ada fenomena orang dalam ini, nanti kalau menang misalnya Pak Prabowo, ada nih berlanjut fenomena seperti ini. Ini kan sebenarnya fenomena ordal di MK itu sudah terbantahkan. Apapun narasi Pipin, ya biasa. Pipin ingin menyudutkan, Mas Anies ingin menyerang, menyudutkan dengan harapan pemilih Pak Prabowo di 2019 itu yang sekarang masih bertahan 60%, harapannya kan bisa bergeser ke Mas Anies yang kebetulan tertinggal di berbagai survei saat ini. Kami pahami strategi itu, kami maklumi strategi serangan itu, karena kami paham itu caranya untuk mencoba memenangkan. Tapi sekali lagi itu kita serahkan kepada rakyat. Biarkan rakyat menilai. Kalau memang Pak Prabowo dan Mas Gibran dianggap melanggar aturan, tentu rakyat tidak memilih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, fenomena ordal itu sudah terjawab dengan putusan MK yang kedua, 14180 tanpa kehadiran Pak Anwar Usman. Sebenarnya itu sudah terjawab. Tidak perlu kita perdebatkan lagi. Tapi kalau memang kubunya Mas Anies mau berdiskusi terus, berdebat dan menyerang, ya monggo silakan. Biarkan rakyat nilai. Sebentar. Lalu kedua, kita tahu ya, Pipin, saya ini berapa kali ke Balai Kota. Kita tahu banyak sekali orang di Balai Kota itu yang figur-figur yang sangat dekat dengan Mas Anies. Tapi saya tidak ingin menyebutkan lah. Karena sekali lagi itu urusan internal Mas Anies. Yang jelas, saya ingin menjawab bahwa demokrasi ini berjalan dengan baik. Ya, apa bukti demokrasi berjalan dengan baik? Mas Anies bisa mencalonkan diri menjadi gubernur dan terpilih menjadi gubernur. Mas Anies bisa mencalonkan diri jadi calon presiden dan ikut kontestasi dengan nomor urut 1. Jadi demokrasi mana yang terganggu? Jadi maksud saya, mari kita bersaing secara kompetitif, secara baik-baik, tanpa perlu menyudutkan, tanpa perlu bermain drama Korea, karena semua sekarang sudah terbuka. Apa yang tidak bisa diviralkan dengan handphone kita, dengan kamera handphone kita, apa aja bisa diviralkan, lalu dilaporkan kepada aparat negara hukum maupun kepada Bawaslu. Ya, sehingga menurut saya, mari kita bersaing secara jujur, bersaing secara adil, bersaing dengan riang dan gembira, tanpa meniupkan isu-isu ya yang faktanya tidak ada. Kalau ada kecurangan di pihak kami, Mas Pipin, Kang Pipin, ya silahkan laporkan ke Bawaslu. Jangan kita berretorika, tapi isinya bualan kosong. Baik, Mas Pipin tadi ingin menanggapi. Ya. Saya kira Bang Andre ini kita harus banyak belajar ya, bagaimana kita sebagai satu bangsa ya melihat fenomena indeks demokrasi kita menurun. Pak Anies itu menyampaikan data loh. Makanya kita selalu yang diketengahkan oleh Mas Anies adalah data. Indeks demokrasi kita sejak 2015 memang mengalami penurunan sampai sekarang. Saya kira Bang Andre jangan menutup mata atas fenomena itu. Jadi bagusnya seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu sebagai evaluasi untuk ke depan supaya lebih baik. Saya kira Pak Jokowi lebih bijaksana dibandingkan Bang Andre melihat fenomena bahwa indeks demokrasi itu menurun, indeks persepsi korupsi juga menurun, indeks kebebasan pers juga menurun. Data itu seharusnya dikaji, harusnya diakui. Saya kira Pak Jokowi sudah benar bahwa itu bahan evaluasi. Dan saya kira ini kan sudah terakhir 10 tahun, mau 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Dan ketika itulah saya kira ketika masa terakhir ada posisi di mana ini ada perubahan. Maka Pak Anies menyampaikan satu gagasan dengan data, bukan dengan fitnah, bukan dengan hoax yang disampaikan oleh Pak Anies.
Jadi saya kira inilah kesadaran kita bernegara ketika kita kampanye memang harus disampaikan argumen, disampaikan gagasannya, disampaikan datanya, sehingga ada pencerdasan buat publik, ada pendidikan politik buat publik bahwa orang dalam memang ada, tapi kita harus hentikan. Jangan sampai kita mengatakan bahwa orang dalam itu ada di mana-mana, tetapi tidak ada upaya untuk menghentikan itu. Karena orang dalam itu fenomena KKN, korupsi, kolusi, nepotisme ujung-ujungnya. Disitulah saya harus katakan, saya ada di Karawang, saya ketemu dengan masyarakat di sini. Apa fenomena orang dalam di situ, katakan saya harus bayar 25 juta kalau mau masuk untuk menjadi ASN, mau masuk menjadi pegawai pabrik dan sebagainya. Saya kira kita sangat sedih dengan fenomena itu. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bagaimana menyelesaikan dengan undang-undang, dengan penegakan hukum yang adil bagi semua, sehingga orang itulah dalam komitmen ini dari pasangan Amin ya, Mas Pipin ya. Saya kasih contoh, Niluh. Mas Andre terakhir singkat saja. Ya, Niluh, kadang sekali lagi bicara itu gampang. Saya di anggota DPR RI, kalau Pipin itu dapil Kerawang, saya dapil Sumatera Barat 1. Saya tahu persis Sumatera Barat itu sekarang gubernurnya temannya Kang Pipin dari PKS. Ya, kita tahu. Ya, dilarikan ke gubernur, oke? Oke, tahan dulu Mas Pipin. Padahal ini kita ngomong. Mas Pipin kita dengar dulu Bung Andre. Saya kira Bang Andre juga. Kita dengar dulu Bung Andre. Singkat saja. Saya paham. Jadi lokal sekali. Belum berkuasanya tidak mampu berbeda pilihan dan berbeda pendapat. Ini Saya berbahaya. sudah dengarkan tadi Bang Andre. Tadi memberikan saya contoh sudah di Kerawang. Berbicara itu, Bapak-bapak. Dua kali. Contoh di Kerawang. Satu sesi. Tadi Pipin bicara contoh di Kerawang. Saya kasih contoh di Sumatera Barat. Bagaimana ada fenomena dugaan orang menjadi kepala sekolah nyetor kepada orang-orang gubernur. Di dugaan. Yang kedua, ada dugaan bagaimana orang gubernur ya ada suratnya resmi dari waktu itu Bapeda, sekarang kepala Bapeda itu Sekda, itu silakan diproses untuk memungut tegakkan hukum bagi semua, diproses secara hukum. Itu siapa? Silakan orang diproses dalam, Pipin ditahan dulu. Orang dalam Gubernur Sumatera Barat dari PKS. Jadi memang betul kata Pipin, fenomena orang dalam itu terjadi di seluruh Indonesia. Dan fenomena orang dalam kita evaluasi. Tapi kadang kita lupa, sibuk mengkritik orang, itu terjadi di kubu kita sendiri. Menepuk air di dulang, terpercik. Baik, jadi semua punya komitmen yang jelas ya. Fenomena orang dalam ada di mana-mana, tapi itu harus diberantas karena itu bagian dari nepotisme. Dan semua calon presiden harus punya komitmen untuk itu. Terima kasih Bapak-Bapak, Bung Andre, dan juga terima kasih Mas Pipin sudah bergabung di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Saudara, kami akan kembali dengan informasi 3 cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD pastikan siap tampil di debat perdana Cawapres pekan depan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih